Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 mata kuliah pembelajaran menulis dengan Ibu Sutri MPD selaku dosen pengampu akan memaparkan hasil laporan observasi kami mengenai pembelajaran menulis puisi di SMP Negeri 2 Karawang Timur. Aku Keja Davina Putri Zendrato. Halo, aku Rahmania Fadilah. Hai, aku Sylvia Damayanti. Halo, aku Syahrazad Maharani. Hai, aku Aisyah Nabila Khonsa. Observasi mengenai pembelajaran menulis puisi ini kami lakukan pada tanggal 22 Maret tahun 2024 dan bertempat di SMP Negeri 2 Karawang Timur. Objek penelitian kami yaitu siswa-siswi kelas 8F dan Ibu Nirmala sebagai pengajar bahasa Indonesia di kelas tersebut. Adapun teknik pengumpulan data yang kami gunakan dalam penelitian ini terdapat 3 macam, yaitu yang pertama melakukan pengamatan secara langsung di dalam kelas, yang kedua pengisian angket oleh siswa-siswi kelas 8F, dan yang terakhir melakukan wawancara bersama Ibu Nirmala sebagai guru bahasa Indonesia di kelas 8F. Model pembelajaran yang digunakan oleh guru pun cukup menarik, di mana guru menggunakan model pembelajaran think, pair, dan share atau yang biasa disingkat TPS. Yang pertama ada think atau berpikir, yaitu guru memberikan pertanyaan atau permasalahan kepada peserta didik dan memberikan waktu kepada peserta didik untuk mencari jawaban atau solusi dari pertanyaan atau permasalahan yang diberikan oleh guru. Selanjutnya ada pair atau berpasangan, yaitu guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok dan dalam setiap kelompok tersebut peserta didik diminta untuk berbagi dan bertukar pikiran terkait pemahaman materi. Selanjutnya ada share atau berbagi, yaitu guru meminta setiap kelompok untuk mengumpulkan hasil diskusi mereka dan membagikan hasil diskusi mereka di depan kelas. Menahan semua rasa sakit yang dia rasakan. Begitu bahagianya hatiku di saat kau lahir. Begitu indahnya parasmu. Pada kegiatan observasi kali ini, kelompok kami melakukan pengamatan yaitu berada di kelas dari awal pembelajaran hingga akhir pembelajaran. Dalam pengamatan di kelas, kami melakukan 2 komponen observasi. Yang pertama, kami mengamati komponen observasi terkait karakteristik psikologis peserta didik kelas 8F di SMPN 2 Karawang Timur. Kami mengamati bahwa selama proses pembelajaran bahwa peserta didik memiliki kesenangan belajar yang kurang. Dan terdapat juga peserta didik yang kurang fokus memperhatikan guru yang sedang mengajar. Selain itu juga, peserta didik cukup aktif terlibat selama proses pembelajaran. Hal ini dipengaruhi oleh motivasi internal peserta didik siswa kelas 8F bahwa mereka memiliki kurang percaya diri sehingga mereka masih ada beberapa yang mengantuk, mengobrol, bercanda, dan lain sebagainya. Selain itu juga kami mengamati bahwa tanggung jawab yang dimiliki peserta didik kelas 8F memiliki tanggung jawab yang baik, disiplin, dan juga mengikuti pembelajaran dari awal hingga akhir. Namun terdapat beberapa siswa yang tidak membawa buku dan mengeluarkan buku. Pada komponen observasi yang kedua, kami mengamati komponen observasi terkait proses dan lingkungan yang ada di kelas maupun di sekolah. Kami mengamati pada kegiatan pendahuluan guru maupun peserta didik mengikuti atau melakukan kegiatan apresiasi yang sangat baik dengan cara berdoa, mengecek kehadiran, dan juga guru memberikan referensi terlebih dahulu sebelum melakukan pembelajaran. Pada kegiatan inti ini, guru menjelaskan materi pembelajaran mengenai puisi dengan penguasaan yang sangat baik, jelas, dan mudah dipahami. Selama pembelajaran, guru juga memberikan ice breaking untuk memantik semangat siswa. Selain itu juga, guru selalu memberi apresiasi kepada peserta didik yang ikut aktif terlibat selama proses pembelajaran. Adapun media yang digunakan oleh guru yaitu seperti modul, LKS, papan tulis, dan ilustrasi. Dan
Selanjutnya pada kegiatan penutup. Kegiatan penutup ini guru menyampaikan rangkuman materi yang telah disampaikan. Selain itu juga guru memberi nasihat kepada peserta didiknya dengan baik. Di samping itu guru memberikan evaluasi berupa praktik menulis puisi yang dilakukan secara berkelompok. Dan terakhir guru menanyakan perihal kesan dan pesannya kepada peserta didik terkait pembelajaran pada hari tersebut. Pengamatan ini kami mengamati juga terkait di lingkungan sekitar sekolah maupun kelasnya. Di lingkungan sekolahnya, kelas memiliki sirkulasi udara yang baik dan kelas yang cukup nyaman. Selain itu juga lingkungan sekolahnya yang asri dan bersih. Selanjutnya, penilaian. Bobot penilaian ini kami berikan berdasarkan kriteria penilaian menulis puisi yang baik dan benar. Di sini, penilaian yang dimuat terbagi menjadi 7 kriteria penilaian, yaitu pertama ada kepaduan makna antara baris dan bait, kesesuaian judul dengan tema dan isi, diksi, citraan atau imaji, gaya bahasa, rima, dan amanat. Masing-masing memiliki bobot penilaian mulai dari sangat baik, baik, cukup baik, dan yang terakhir kurang baik. Hasilnya, dari penilaian yang telah dilakukan kelompok 1 mendapatkan nilai 88,66, kelompok 2 mendapatkan nilai 57,2, kelompok 3 mendapatkan nilai 52,92, kelompok 4 mendapatkan nilai 85,8, kelompok 5 mendapatkan nilai 68,64, dan terakhir kelompok 6 mendapatkan nilai 77,22. Hasil penulisan puisi yang telah dilakukan peserta didik kelas 8F di SMPN 2 Karawang Timur menunjukkan bahwa dari 6 kelompok terdapat 3 kelompok yang memiliki nilai yang baik, yaitu kelompok 1, 4, dan 6. Hal ini menunjukkan bahwa 3 kelompok memiliki indikator penilaian puisi yang baik dengan memperhatikan struktur penulisan puisi. Maka dengan demikian, penulisan puisi yang dilakukan peserta didik kelas 8F ini membuktikan bahwa pemberian materi dan modul pembelajaran yang telah dilakukan Ibu Nirmala 50% berhasil dipahami dengan baik oleh peserta didik di kelas 8F di SMPN 2 Karawang Timur. Pemberian angket ditujukan untuk mengetahui respon dan pengalaman belajar siswa pada hari tersebut. Responden yang kami dapatkan sejumlah 24 siswa. Terdapat beberapa temuan masalah dari hasil angket yang telah diisi oleh responden. Yang pertama, yaitu terkait minat dan ketertarikan siswa terhadap materi pembelajaran menulis puisi yang belum mencapai 100%, meskipun telah menunjukkan angka yang cukup tinggi yaitu 83,3%. Sebanyak 13 siswa memberikan angka 8 dari 10 untuk ketertarikan mereka terhadap materi ini. Kedua, yaitu terkait kesesuaian strategi atau metode pembelajaran yang digunakan guru dengan kebutuhan siswa, yang mana beberapa dari mereka merasa bahwa strategi atau metode pembelajaran yang digunakan belum sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang ketiga, tingkat pemahaman siswa terhadap penyampaian materi, khususnya dalam langkah-langkah penulisan puisi. Beberapa dari mereka tidak dapat memahami dengan baik langkah-langkah penulisan puisi. Hal ini bisa jadi terjadi karena kesesuaian strategi atau metode pembelajaran yang digunakan oleh guru. Terakhir, terkait pengalaman pembelajaran siswa pada hari tersebut. Mereka merasa senang dan tertantang selama praktek menulis puisi.
Meskipun begitu, sebagian besar dari mereka atau sekitar 45,8% masih belum merasa percaya diri dalam menulis puisi setelah proses pembelajaran hari ini. Siswa juga memberikan saran terkait pembelajaran yang mereka inginkan, seperti disiplin waktu, pembelajaran yang komunikatif dengan suasana yang relatif lebih tenang dan tentram. Hasil dari wawancara yang telah kami lakukan bersama Ibu Nirmala selaku Guru Bahasa Indonesia kelas 8F SMP Negeri 2 Karawang Timur menghasilkan beberapa poin seperti berikut. Yang pertama, strategi yang digunakan oleh Ibu Nirmala dalam pembelajaran menulis puisi adalah pemberian bahan ajar yang sesuai dengan materi pembelajaran. Pada pembelajaran menulis puisi, Ibu Nirmala menyajikan media cetak berupa gambar sebagai objek pembuatan puisi. Ibu Nirmala menerangkan langkah-langkah penulisan puisi dengan jelas dan memberikan contoh penulisan puisi yang baik dan benar. Yang kedua, kendala yang dihadapi oleh Ibu Nirmala sebagai pengajar memiliki dua tantangan. Pertama, pergantian kurikulum yang dinilai tidak efektif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, guru menghadapi perbedaan karakteristik siswa menjadi tantangan tersendiri. Kendala selanjutnya dari sisi siswa adalah kurangnya pembendarahan kosakata, perbedaan gaya belajar, dan kurangnya latihan menulis puisi. Jadi saya pikir masalahnya adalah pada perbenaran kata. Yang kedua adalah mungkin gaya belajar mereka yang berbeda-beda gitu ya. Ada yang gayanya visual, ada yang gayanya audio gitu ya. Cuma memang perlu, kalau menurut saya memang di sini perlu perlu media yang bisa memenuhi gaya belajar mereka. Yang mungkin saya baru beberapa aspek saja yang saya bisa penuhi. Kendala lainnya dari kurangnya fasilitas sekolah yang memadai untuk mendukung proses belajar mengajar. Yang ketiga yaitu harapan yang ingin diwujudkan oleh pihak sekolah adalah fasilitas yang lebih mendukung dan diadakan lomba untuk mengasah kemampuan menulis siswa sehingga siswa dapat lebih berkembang dalam kemampuan menulis. Harapan lainnya yang ingin diwujudkan oleh siswa agar meningkatkan niat dan minat dalam belajar serta kemampuan literasi yang tinggi. Pesannya. Pertama, menjadi guru itu jangan dianggap suatu pekerjaan semata. Guru itu luar biasa, itu tuh mulia gitu. Bagaimana dia bisa mengubah generasi. Tidak mungkin sendiri, harus semuanya dalam gerakan yang sama. Jadi menjadi guru itu bukanlah suatu pekerjaan semata hanya untuk mencari sebagai mata pencaharian. Harus dijadikan sebagai dorongan kita untuk mengubah generasi itu ya menjadi yang lebih baik. Kita ini punya tugas untuk mempersiapkan mereka menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan yang pasti zamannya itu akan berbeda dengan zaman kita gitu. Jadi dari segi pengetahuannya, keterampilannya, skillnya, kemudian masuk ke budi pekerti, akhlak lah kalau dalam agama gitu ya, agama Islam, akhlaknya, adabnya gitu ya. Meramu lah gimana nih kira-kira kira-kira bentuknya seperti apa nih pembelajaran yang bisa menarik mereka gitu ya. Bukan hanya sekedar ngajar udah tinggal gitu ya. Di setiap kesempatan ketika mereka melakukan hal-hal yang di luar di luar etika, yang melanggar etika, kita juga harus mau. Kami mengucapkan terima kasih karena kami juga bisa mengambil ilmu dari guru, bukan hanya saja. Sama-sama. Demikian hasil temuan observasi di SMP Negeri 2 Karawang Timur. Semoga hasil temuan kami dapat memotivasi calon pendidik untuk terus berinovasi dalam memberikan strategi pembelajaran yang menarik, interaktif, dan menyenangkan selama pembelajaran di dalam kelas. Terima kasih telah menyimak pembahasan kami dari awal hingga akhir. Menjadi guru adalah panggilan jiwa, bukan hanya sebuah profesi. Wassalamualaikum